Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Batas marah suami istri. Siapa yang suami istri pernah marah? Saya. Siapa yang suka marah? Saya. Siapa yang sering marah? Dia. Siapa yang marah melulu? No. Beda tahu. Pernah marah, suka marah, sering marah, marah mulu. Mana yang paling jelek? Marah mulu. Yang mana orangnya? No. Marah mulu. Suami istri marah wajar. Karena Allah menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kalau ciptakan kita manusia, dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Wajar. Sekali-kali marah, wajar. Berantem, wajar. Bertengkar, wajar. Kenapa? Peribahasa mengatakan tidak ada gading yang tidak wajar mana? Yang berlebihan. Apa sih sebetulnya pemicu daripada kemarahan? Yang nyaut gara-gara duit. Mana orangnya? No. Artinya Anda mata duitan. Ya. Gara-gara duit berantem. Banyak masalah kecil yang sebetulnya kalau dipikirkan dengan akal sehat tidak layak untuk marah jadi berantem. Kalau kita mau mempergunakan otak yang di atas. Cuma dasar setan banyak menggoda manusia. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surat Yusuf 53. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi nafsu jahat itu didorong oleh setan. Kendalikan dengan apa? Dengan akal sehat. Masalah apapun kadang-kadang jadi ribut. Kalau kita suatu saat ribut suami dan istri itu wajar. Tapi tetap otak di atas, nafsu di bawah. Pakai otak kita. Caranya bagaimana? Sabar. Orang yang bersabar dengan masalah karena kita yakin, sadar semua orang punya masalah. Allah berfirman, ini yang paling abdel apal ayatnya. Innallaha ma'as-sabirin. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Mau nggak bersama dengan Allah di mana-mana? Sabar. Sabar itu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Sabar itu nggak boleh habis. Ini mah kadang-kadang awalnya gue sabar ngadepin laki kayak gitu, lama-lama kagak sabar. Salah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Innallaha wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Sabar, sabar, sabar. Nggak boleh habis. Bu, yang kedua apa? Kita ini harus berbuat adil kepada pasangan kita. Ini mah kalau lagi marah yang kelihatan yang jeleknya aja. Ada nggak manusia yang jelek seumur umur? Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Kalau kita lagi berantem sama suami berantem dengan istri, jangan lihat yang jeleknya doang, lihat kebaikannya. Contoh, saya yakin sejarah ini Anda semua pasti pernah mendengarnya dan sering mendengarnya. Contoh, suami istri berantem. Dar der dor. Kata suaminya, ayo kita mengadukan kepada Khalifah Umar. Jalan deh pada Khalifah Umar. Sampai di teras rumah Umar, ternyata kedengaran istri Umar sedang marah-marahin Umar. Ngomong, Umar nggak nyaut-nyaut. Kata suaminya, kita pulang aja deh. Ternyata sama juga. Besok dia menghadap Umar. Dia bercerita, wahai Khalifah, sebetulnya saya punya masalah, ingin mengadukannya kepadamu. Umar nanya, silakan. Semalam saya sudah datang ke tempat Anda. Saya ribut dengan istri saya. Saya datang ke tempat Anda. Umar bilang, kenapa tidak masuk? Saya sampai teras rumah Anda mendengar istri Anda lagi marahin Anda. Tapi kenapa Khalifah engkau tidak menjawabnya? Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Tidak mungkin saya melawan istri saya. Dialah yang berikan kebahagiaan buat saya.
Karena dia ada ketentraman dalam keluarga. Dia memasakkan makanan buat saya dan anak-anak saya. Dia yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, yang menyusukan anak saya. Dialah yang memasak buat saya, buat anak saya, yang membereskan rumah saya, yang membereskan pakaian-pakaian anak-anak saya. Dialah yang mendidik anak-anak saya. Tidak mungkin saya melawannya. Tuh, harus adil. Jadi kalau berantem sama laki, emang nyebelin lu mah. Nggak pernah berbuat baik pisan. Dasar suami nggak tanggung jawab. Salah. Jangan nafsu yang dipakai tapi akal. Kalau ada masalah, maaf, jangan merembet kemana-mana. Ini yang disebut mulut ember rombeng. Masalah A yang dibahas A, jangan ngider kemana-mana. Di kita kenapa ribut suami istri? Kadang-kadang sampai berlama-lama. Gara-gara masalah kecil semua diomong. Harusnya dibatasi oleh kita. Kalau masalah A saja. Jangan merembet kemana-mana. Akhirnya jadi nggak karuan. Tuh, harus berlaku adil. Jangan dilihat semuanya seolah-olah jelek. Salah. Tapi lihat kebaikannya di balik itu. Udah sabar, udah berbuat adil. Apalagi jadilah seorang yang pemaaf. Bukankah Allah berfirman, wal kaziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa bisa mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Kenapa tidak? Kalau kita memaafkan orang lain, kalau saya berbuat salah kepada orang lain, insya Allah orang lain pun akan memaafkan kesalahan saya. Itu loh. Kita aja bukan manusia yang sempurna kok. Banyak kekurangan. Makanya kalau kita ribut dengan suami, jangan berlama-lama. Harusnya Anda sekarang marahan, gak lama maafkan. Kalau jengkel-jengkel amat, maksimal 3 hari. Rasul bersabda, tidak halal kalau ada seorang marahan lebih daripada 3 hari. 3 hari aja kelamaan. Anda bayangkan teman serumah, tidur bareng, makan bareng, mandi bareng, nonton TV bareng. Kalau nggak saling teguran, kira-kira nyaman apa enggak? Harus berbuat adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Al-Maidah ayat 8. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Tegakkan keadilan karena Allah. Jangan curang. Yang dilihat cuma kekurangannya doang. Makanya Rasul bersabda, nanti di awal akhir banyak perempuan masuk neraka. Kenapa? Karena mereka kufur. Sahabat nanya, apa kufur kepada Allah? Tidak, Rasul mengatakan. Tapi mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka sudah berlaku adil, berbuat baik, tapi istrinya mengatakan kurang melulu. Makanya bersyukur dengan nikmat Allah. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Kalau marah, ada resepnya yang lain. Kalau suami ngomong, diem. Istri ngomong, suami diem. Yang aneh dasar setan. Suami ngomong, bini ngomong. Siapa yang mau dengerin? Kalau suami ngomong, cermatin. Apa maksud dia? Jadi ibu mengerti. Jadi suami ngomong udah mikir, apa ya omongan buat ngelawan dia biar dia KO. Salah. Dia bukan musuh kita. Tapi dia adalah pasangan kita. Makanya jaga keharmonisan keluarga kita. Marah silahkan, wajar sebagai manusia dan sangat manusiawi. Tapi jangan berlebihan.